sudah kita singgung nih, Lin, Wan, Ya. soal pendanaan kampanye politik. Karena pekan ini lagi rame tuh, Wan, Lin, soal temuan PPATK mengenai dana kampanye politik yang menyeret-nyeret gitu ya, salah satu partai politik. Nah, sebenarnya kalau gue ikutin juga ya, itu kan kita juga ya, Tempo yang pertama kali, Benar. ya kan, mempublikasikan dan kemudian rame tuh. Semua hampir semua media ya kemudian mengikuti dan memfollow up berita itu. Dan Kak Linda ini yang dapat informasi awalnya itu gimana itu, Lin? Iya, jadi waktu itu sebenarnya kami udah agak lama ya dapat kasak kusuk mengenai adanya para politikus ini atau partai-partai itu mengumpulkan dana untuk diduga untuk kampanye gitu kan. Nah, terus kemarin gongnya itu waktu PPATK sudah mulai buka, dia kepala PPATK menyampaikan ada dugaan dana kampanye ilegal dari salah satunya tambang ilegal dan illegal mining dan macam-macam gitu kan. Terus kami ternyata juga punya data gitu, ada informan yang memberitahu ke kami bahwa salah satunya itu ini sudah kami dapatkan lama, itu bahwa dana itu berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman kredit di BPR Jepara Jawa ya? Tengah. Jawa Tengah. Oke. Nah, di situ nilainya cukup besar. Jadi ada 27 kreditur yang mengajukan pinjaman ke BPR di Jepara sana. Nilainya 102 miliar ya. Nah, dalam hampir waktu bersamaan itu 27 kreditur itu setelah mereka mendapatkan uang dari BPR, mereka hampir secara bersamaan menyetor dana itu ke individu MIAA itu sekitar 94 miliar, tapi sisanya dipakai untuk lain-lain, ada untuk beli motor dan lain-lain. Ada beli motor juga? Ada beli motor Harley dan lain-lain itu ada. Untuk keperluan pribadi, pribadi ada. Oke. Mobil mewah? Enggak? Atau motor? Belum, motor aja salah satunya itu. Nah, dari MIAA itu kemudian masuklah siapa MIAA ini, diidentifikasi ternyata dia bertautan dengan politikus partai, salah satu partai yang partainya sekarang mengusung salah satu capres gitu kan. Nah, dari situ dia ternyata dari MIAA ini duit nggak hanya di MIAA, dialirkan lagi ke PT-PT, PT-PT tadi lah itu yang berafiliasi dengan pengurus partai karena dia sebagai pemilik saham, komisaris, direktur seperti itu. Siapa partai itu, Lin? Apakah bisa kita sebut? Kan sudah kita publikasikan kan? Jadi dari 94, sekian miliar itu kan mengalir ke MIAA. Nah, dari MIAA itu mengalir ke beberapa PT. Ada PT BHN, ada beberapa PT lah ya yang bergerak di bidang pertanian, makanan dan lain-lain. Nah, setelah kita telusuri soal pangan lah ya ini kayaknya. Soal pangan. Nah, setelah kita telusuri data perusahaannya, pemilik sahamnya itu ada pengurus dari Partai Gerindra. Nah, dan selain dari pengurus perusahaan-perusahaan itu, ada juga yang mengalir ke koperasi Garuda Yaksa yang didirikan oleh Pak Prabowo. Jadi Prabowo Capres nomor urut 2 itu pendiri Koperasi Garuda Yaksa. Karena kita juga sudah mendapatkan penjelasan juga ya dari Ketua Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, yang membantah mengenai adanya transaksi tersebut ya. Dan penelusuran kita juga sudah cukup jauh tuh, Lin, mewawancarai dan menanyakan soal bagaimana sih posisi kredit modal itu ke petinggi bank BPR itu, BPR Jepara itu kan. Dan kita juga mewawancarai Dirut BPR Jepara itu ya, Lin Wan, dan dia mengatakan bahwa ada pengakuan soal penyaluran kredit itu kepada para debitur, tapi kepada wartawan kita gitu, Dirut BPR Jepara ini mengatakan bahwa tidak mengetahui latar belakang siapa kreditur yang mendapatkan penyaluran dana itu. Aneh ya. Sebenarnya itu kan sebenarnya temuan lama atau gimana sih, Lin? Itu? Kejadiannya itu 2022 sampai 2023 ini, jadi memang baru belakangan ini saja, bukan yang 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu seperti itu. Dan kabarnya ada beberapa informasi bahwa BPR itu ada isu bangkrut gitu, tapi ini kan perlu di cross check lagi.
dengan adanya kredit 102 miliar itu kan gede ya bagi BPR, betul, dan betul. Itu ke 27 entitas yang mengalir ke satu orang. Itu apakah memang itu sesuai dengan prosedur yang ada, itu juga perlu ditelusuri lagi. OJK perlu turun tangan dan Bawaslu atau penegak hukum lain, karena kabarnya bahan-bahan ini pun sudah diserahkan kepada KPK dan Pak Alexander Marwata kemarin kami minta reporter untuk konfirmasi bahwa Pak Alex sudah menerbitkan memo untuk ditindaklanjuti. Oke.